Halo balo-baloku CS-CS-ku, balik lagi di channel Jawah Rizal. Kali ini Ane akan sharing tentang bagaimana cara menghasilkan sebuah foto yang tajam. Karena setiap orang yang motret itu rata-rata ingin menghasilkan sebuah foto yang bagus dan juga kualitasnya tajam. Nah, tapi tidak sedikit juga ketika kita motret, kita menghasilkan, kadang-kadang kita menghasilkan foto-foto yang agak kabur atau blur atau ya nggak fokus lah ya. Nah, apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi? Itu bisa terjadi, ya menurut Ane pribadi, itu bisa terjadi karena settingan kamera, atau juga karena lensa, yang mungkin lensanya jamuran, atau lensanya memang nggak pas masangnya, atau juga karena shake atau goyang atau getaran yang muncul saat kita handheld kamera. Nah, Ane akan share tips-tips bagaimana atau faktor apa saja yang mempengaruhi tajamnya sebuah foto yang dihasilkan saat kita motret. Khususnya motret mainan ya, karena kita kan toy photographer. Jadi apa saja sih yang bisa bikin mainan kita itu saat difoto hasilnya fokus gitu. Untuk tips yang pertama, letakkan titik fokus dengan benar. Objek yang akan kita foto itu adalah mainan yang berukuran pasti kecil ya, baik itu skalanya 1/12 atau 1/6 atau bahkan yang lebih kecil. Tentu membutuhkan konsentrasi atau bener-bener kita ngelihatnya itu detail gitu ya, ke titik yang akan kita berikan titik fokus gitu, atau ke arah yang akan kita tanamkan titik fokus di situ. Nah, biasanya yang namanya mainan itu kan miniatur dari orang kah, atau hewan kah, atau juga monster yang tentu mereka punya wajah. Nah, wajah itulah khususnya mata, bagian mata yang paling pas untuk diletakkan titik fokus. Karena setiap orang yang melihat foto dengan wajah akan fokus kepada matanya. Jika matanya kabur, ya kan gak enak dilihat ya. Nah, jangan sampai kita memberikan titik fokus atau menempatkan titik fokus itu selain di wajah. Kecuali kalau memang foto kita itu pesannya yang ingin disampaikan itu adalah bukan bagian wajah. Misalkan foto si Thanos di film Avengers, itu kan dia pakai gauntlet tuh. Mungkin kita bisa fokus ke gauntletnya karena memang kita ingin memperlihatkan gauntletnya si Thanos. Tapi rata-rata orang akan lebih fokus ke wajah si figur kita. Nah, jadi jangan sampai kita menempatkan titik fokus di background atau foreground karena objeknya nanti bisa nggak fokus dan hasilnya pun jadi tidak tajam. Next. Nah, yang berikutnya adalah gunakan shutter speed yang cukup. Nah, cukup di sini biasanya kalau kita menggunakan focal length di 85 mm misalkan, atau 35 mm kalau untuk foto figur karena jaraknya tidak terlalu jauh, minimal kita menggunakan 1 per focal length, jumlah focal length yang kita gunakan. Misalkan kita pakai 35 mm, maka shutter speed yang digunakan adalah 1 per 35 detik. Atau bahkan lebih bagus, lebih cepat lebih bagus ya, lebih besar angkanya lebih bagus, 1 per 100 atau 1 per 150 gitu. Itu akan menghasilkan gambar yang lebih bagus dan lebih tajam. Next. Yang berikutnya, gunakan ISO dengan bijak. Nah, pemilihan atau penggunaan ISO yang tepat juga menjadi salah satu faktor penentu hasil dari foto yang kita hasilkan. Jadi semakin kecil ISO-nya itu biasanya gambarnya akan lebih fokus, karena semakin besar ISO yang kita gunakan maka akan mengaburkan fokus kita karena noise itu akan muncul. Biasanya jadi banyak noise ya kalau ISO-nya itu terlalu besar. Jadi fotonya tidak akan setajam apa yang kita inginkan. Next. Yang terakhir, menggunakan tripod. Nah, untuk para fotografer mainan yang biasanya di indoor, itu biasanya pada pakai tripod. Karena untuk indoor sendiri dengan diorama, dengan artificial light, itu membutuhkan shutter speed yang agak lama dari biasanya. Kalau kita foto di outdoor, maka kita nggak mungkin pegang kamera kita dengan waktu misalkan 2 detik tanpa bergerak. Meskipun cuma 2 detik, tapi dengan gerakan sedikit saja itu akan merubah tingkat fokus atau tingkat ketajaman dari foto kita. Bahkan outdoor pun ketika kita low light atau mendekati jam malam, bahkan kita foto outdoor di malam hari, maka kita perlu tripod untuk menghasilkan foto yang tajam. Oke, bala-balaku, CS-CS ku, itu dia tadi yang bisa Ane share dari
bagaimana cara membuat foto yang tajam atau bagaimana cara menghasilkan sebuah foto yang tajam. Semoga bermanfaat dan juga bisa jadi referensi buat bala-bala semua. Jika suka video ini, tekan like dan juga tulis di kolom komentar apa saja yang jadi unek-unek dari bala-bala semua. Yang belum subscribe, klik subscribe dan klik juga loncengnya supaya bisa tahu apa saja video yang akan Ane upload selanjutnya. Follow juga Instagram Ane di @jauharijal. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.